Al-hikmatul hadiyatu wal arba'una ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-141. Qala al-Imam Ibn Athaillah Sakandari fi kitab al-Hikam radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid darain amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Id la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu wujudin ma'ahu. Tiada yang menghijab kamu dari Allah. Tiada yang menghijab kamu dari Allah, apapun yang ada bersama dengan Allah. Tiada yang menghijab kamu dari Allah, apapun yang ada bersama dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang ada bersama dengan Allah. Akan tetapi, yang menghijab kamu dari Allah adalah perasaan kamu akan adanya sesuatu bersama dengan Allah. Sesuatu yang wujud ini ada beberapa macam. Sesuatu yang ada didahului dengan ketiadaan. Seperti adanya dunia, dahulunya tiada, lalu ada. Berarti adanya keduniaan ini didahului dengan ketiadaan. Jadi adanya itu baru. Yang kedua, dunia ini didahului dengan ketiadaan dan berakhir dengan ketiadaan. Pada akhirnya dunia ini akan hilang, sirna, dan tak ada orang duduk kat sini. Ada sesuatu yang ada, didahului dengan ketiadaan, tetapi dia kekal ada. Seperti surga dan neraka. Dahulunya tidak ada, tapi lalu ada dan tidak punya pengakhiran. Pada surga dan juga neraka, karena yang akan berada di surga kekal dan berada di neraka pun juga kekal. Dengan demikian tak ada yang kekal di surga atau neraka kecuali surga dan nerakanya itu kekal. Hanya pada kekalnya surga dan neraka itu didahului dengan ketiadaan dahulu, dan kekalnya surga dan neraka bukan independen, tetapi Allah yang ciptakan kekal pada surga dan juga neraka. Sehingga dengan demikian surga dan neraka ini kekal bukan dengan sendirinya. Yang ketiga, sesuatu yang ada tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri juga dengan ketiadaan. Yang ini adalah wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, tidak didahului dengan ketiadaan dan juga tidak berakhir dengan ketiadaan. Maka dalam hal ini sesuatu yang ada daripada tiga ini, yang betul-betul punya sifat ada secara independen, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, keberadaannya itu tidak independen. Emma ada di akhir dengan tiada, emma ada didahului dengan ketiadaan dan tidak mempunyai ketiadaan seperti surga dan neraka. Ada yang maha ada tidak diakhiri dengan ketiadaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ketiadaan itu tidak didahului dengan ketiadaan, tetapi diakhiri dengan keberadaan. Ketiadaan itu tidak didahului dengan ketiadaan,
Karena memang tidak ada. Macam mana tidak ada didahului dengan tidak ada? Tapi ketiadaan itu berakhir dengan ada. Sesuatu yang tidak wujud, habis masanya tidak wujud dengan wujud. Tapi tetap didahului dengan ketiadaan atau punya akhiran dengan diadakan. Alhasil saya tak nak pening dengan hal-hal yang bersifat filosofi. Intinya adalah semua yang ada di alam semesta ini tidak mempunyai sifat independen untuk ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, maha ada, tiada yang mendahului Allah pada keberadaannya, dan tiada yang mengakhiri Allah pada akhirannya. Jadi dengan demikian, kalau yang ada itu secara independen adalah Allah, maka selain daripada Allah tidak ada. Macam mana selain daripada Allah tidak ada, sementara selain daripada Allah juga ada? Bumi, alam, manusia. Ya, adanya itu bukan secara independen. Umpamanya adalah, katanya umpama bayangan dengan orang yang menjadi sebab bayangan. Kita nampak bayangan. Ya kan? Bayangan itu ada atau tidak? Nak kata ada tak boleh dikesan dan disentuh, atau nak kata tak ada nampak bergerak. Tapi adakah keberadaan bayangan itu ada dengan sendirinya? Of course tidak. Dia ada bayangan itu karena adanya sesuatu yang membayangi. Itulah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada, dan tiada yang menghalang sesiapa untuk melihat keberadaan Allah apapun daripada makhluk ini. Inilah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu tidak mungkin terhijab daripada yang maha ada, karena selain daripada yang maha ada, tidak ada. Lalu bagaimana orang boleh tak kenal kepada Allah? Karena kekufurannya, kejahilannya, karena keduniaannya, atau karena kesesatannya, atau apapun yang menghalang dia untuk kenal kepada Allah, sementara yang selain daripada Allah itu tidak ada. Hada berkenaan dengan hikmah yang ke-141. Oleh sebab itu, orang yang hanya terfokus dengan makhluk, maka dia akan terlepas pandang daripada Al-Khaliq. Yang hanya melihat besarnya makhluk akan kurang pada dirinya maha besarnya Allah. Yang melihat kehebatan pada makhluk akan kurang melihat kehebatan pada Allah. Yang melihat kekayaan pada makhluk akan kurang melihat kekayaan pada Allah. Apapun yang kita pandang kepada makhluk dengan pandangan kesempurnaan dan kemuliaan, akibatnya lawannya daripada keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang melihat tidak ada apa-apa kekuatan pada makhluk, dia akan merasa kuat dengan akan melihat kekuatannya Allah. Semakin dia melihat fakirnya makhluk, dia akan melihat kekayaannya Allah. Semakin dia melihat tiada manfaatnya makhluk, dia akan melihat maha memberi manfaat adalah Allah. Satu antara dua. Antara penilaian kita kepada Allah oleh makhluknya, atau penilaian kita kepada makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab yang demikian dikatakan, tiada yang menghijab kamu dari Allah apapun yang ada. Karena Allah tidak ada yang bersama dengan Allah apapun yang ada. Yang ada adalah bayangan kamu bahwasanya ada bersama dengan Allah sesuatu yang ada. Padahal dia tidak ada. Dalam bayangan kamu saja. Walihada, kata Sayyidina Ibn Athaillah Sakandari, dalam kata-katanya ini, yang menjadi hijab antara kita dengan Allah adalah diri kita sendiri. Adapun Allah itu sudah maha jelas keberadaannya, tiada yang menghalang Allah kecuali perasaan dalam diri manusia yang menjadi hijab kepada Allah.
Kala satu hari Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Sayyidina Abdullah ibn Umar. Di dalam perjalanannya bersama dengan kafilah, maka dia melihat atau kafilah itu terhenti karena melihat seekor singa di tengah-tengah padang pasir. Lalu kemudian kata Abdullah bin Umar mengatakan, "Kenapa mau kamu berhenti?" Katanya, "Wahai sahabat Rasulullah, di hadapan ada seekor singa padang pasir." Katanya, "Biar saya jumpa dengan singa itu." Dia pergi kepada singa itu. Kemudian dia beritahu, "Ya Abul Haris, ini jalan laluan semua orang. Kamu jangan mengganggu makhluknya Allah yang akan lalu di sini. Pergilah kamu, semoga Allah memberi rahmat kepada kamu." Maka singa itu pun bangun, dia pergi. Maka dia balik pergi kafilah. Kafilah tengok dia nih, macam mana dia pergi kepada singa itu dan dia pelintir telinganya. Ini singa liar, singa padang pasir. Setelah kembali tanya, "Bagaimana kamu boleh?" Ini salah satu sikap orang itu melihat hijab dan orang yang tidak melihat hijab antara dia dengan Allah. Katanya, "Innama yusallat ala ibnu Adam ma yakhafuhu ibnu Adam. Law anna ibna Adam lam yakhaf illa Allah, la khafa ilaihi kullu syai." Atau kama qala. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yusallat ala ibni Adam ma yakhafuhu ibnu Adam." Akan ditimpa kepada anak-anak Adam perasaan takut bila anak Adam itu takut kepada sesuatu. Kalau anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Yang bikin kita terkena musibah daripada apa yang kita takutkan, sebabnya adalah perasaan takut kita sendiri. Jadi karena dia telah meletakkan hijab antara dia dengan Allah, bahwasanya yang mentaskhir segala, yang menaklukkan dan menundukkan segala-galanya, termasuk singa, itu adalah Allah. Karena dia menghijab dirinya dengan perasaan takut kepada singa, maka orang semua akan terkena bahaya singa itu sendiri. Tapi bagi Ibnu Umar, dia melihat ini singa makhluknya Allah juga. Yang patut ada kepada saya rasa takut kepada Allah, bukan kepada makhluknya Allah, karena semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala berada dalam genggamannya Allah. Ini level iman ya, jangan diukur dengan kita. Level iman. Masing-masing ada di punya kedudukan. Fahakadha kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Innama yusallat ala ibnu Adam ma yakhafuhu ibnu Adam, law anna ibna Adam lam yakhaf illa Allah, lam yusallat alaihi kullu syai." Hada berkenaan dengan hikmah yang ke-141. Hada kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan begini, "Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, walaita alladhi baini wa bainaka amirun, wa baini wa bainal alamin kharabu. Idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna, wa kullu alladhi fawqa turabi turabu." Andailah hubungan aku denganmu ini, wahai Allah, indah, walaupun hubunganku dengan manusia kacau bilau. I don't care. Walaupun putus hubungan dengan sesiapapun juga. Walaupun tak ada apapun ikatan dengan sesiapapun. Walaupun hidup di dunia seorang diri. Yang penting hubungan dengan Allah tahlu, indah, mesra. Tak peduli hubungan apapun terjadi kepada manusia. Walaika tahlu wal hayatu madaratan. Andailah berhubung dengan engkau ini indah, walaupun hidup ini penuh dengan rasa pahit. Walatal ladzi baini wa bainaka amirun. Andailah hubungan aku dengan engkau, wahai Allah, mesra, walaupun aku dengan manusia putus hubungan. Idza sahha walatal ladzi baini wa bainaka amirun bil alamin kharabu, idza sahha minkal wudu ya ghayatal muna. Kalaulah aku dapat berhubung cinta dengan engkau, wahai segala tujuanku,
Wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah ini pasti akan kembali ke tanah. Ungkapan rasa cinta kepada Allah yang maha ada, walaupun terputus dengan hubungannya dengan sesuatu yang diadakan oleh Allah daripada segala makhluknya. Faham Tom? Yang berlaku kepada manusia sekarang adalah penyakit sangkaan ada bersama dengan Allah selain daripada Allah. Sehingga manusia merasa gundah gulana, takut dengan sakit, seakan-akan tak ada yang boleh menyembuhkan penyakitnya daripada sesiapapun. Dan tidak ada keyakinan kepada Allah untuk boleh memberikan kesembuhan kepadanya. Manusia tertimpa dengan perasaan takut dengan miskin, sehingga tumpuk duit banyak-banyak karena takut miskin, seakan-akan Allah tidak mampu memberikan kekayaan dan memberi makan kepadanya sepanjang hidup. Manusia punya putus asa karena tidak ada keyakinan, ketergantungan kepada Allah, sehingga meletakkan ketergantungan kepada jawatannya, kepada makhluk, dan macam-macam. Itu semua hawajib, itu semua hijab yang menghijab manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat hijab daripada kita untuk melihat keberadaan Allah, dan selain daripada Allah adalah mahjub. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.